Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidhu basatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin. Irhamna ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, mudahkanlah semua perjalanan hidup kami ya Allah. Jika ada sahabat kami, saudara kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sulit hidupnya, berikanlah ya Allah kelapangan hidup. Jika ada saudara kami dalam keadaan sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkan ia ya Allah dari penyakitnya. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat, khususnya ya Allah sahabat-sahabat Syekh bertausiah Islami ya Allah, peliharalah kami dalam peliharaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam tausiah Islami. Insya Allah, apabila niat di hati kita tanamkan kebersamaan, nawaitu kita jadikan channel ini, YouTube ini sebagai media takwa. Sekali lagi, untuk menambah keimanan dan pengetahuan kita. Insya Allah kita akan diberkahi Allah dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam ini aku berbagi kembali pengalaman, yang mana pengalaman ini sudah aku terangkan pada tahun yang lalu, bahwasanya sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, apabila sahabatku mengetahui dahsyatnya salawat Nabi, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, apapun bentuk salawatnya, sahabat-sahabatku, kalau engkau mengetahui rahasia itu, maka semua kesusahan hidupmu akan diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dahsyatnya selawat. Dan yang kedua, sahabat-sahabatku, selawat Nabi itu adalah untuk menghidupkan rohaniyahmu, untuk menghidupkan dimensi ruh. Orang yang tidak mau berselawat, maka ruhnya akan mengecil dan mengecil dan mengecil, ibaratkan bola es. Sahabatku, pernah melihat gunung es? Iya. Gunung es itu semakin hari dia semakin menyusut. Begitulah ruh manusia. Apabila dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ruhnya akan menghaus, menyusut dan menyusut. Sehingga ruhaniyah di dalam jiwa seseorang itu apabila mengecil dan mengisut, maka berat dalam dirinya untuk beribadah. Berat di dalam dirinya untuk mencari cakrawala. Berat di dalam dirinya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Karena ruh di dalam jiwanya mengeris, mengecil, dan kurus kerentang. Ibaratkan kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badannya kurus bukan nggak makan, tetapi rohaninya mulai mati. Sahabatku, sekali lagi, kucing kurus mandi di papannya si kayu jati. Badanmu kurus bukan kurang makan, tapi rohanimu sudah mulai mati, akibat karena tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah rahasianya yang akan kubagikan kepada saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, agar kita paham rahasia di balik selawat itu apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat Kahfi ayat 110. Ya, di dalam ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya. Sahabatku, inilah rahasianya. Orang yang berselawat kepada Nabi, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu, ya, aku ini hanyalah seorang manusia.
seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, rahasia pertama, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya dia adalah berselawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya dan juga orang-orang mukmin berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, orang yang berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berselawat kepada diri mereka. Dan orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit dan di bumi berselawat kepada orang-orang yang berselawat. Dan begitu juga orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh orang mukmin yang ada di muka bumi ini berselawat kepada diri mereka juga. Itulah rahasia solawat kepada Nabi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, perhatikan kalimat rahasianya. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, di sini umat mukmin, umat Islam bersandar tauhidnya kepada Allah. Allahumma, wahai Allah, duhai Allah, Tuhan kami. Allahumma. Ya, pertama tauhidnya. Seorang mukmin, seorang muslim yang berselawat itu, dia bertauhid kepada Allah. Dalam pengertiannya, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad bukan dia mensekutukan Allah. Sekali lagi, namun orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, dia bertauhid dengan tauhid yang semurni-murninya. Allahumma, itu tauhid pertama. Wahai, duhai Allah, ya. Baru sambung kalimatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, berselawat aku ya Allah kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Begitu juga bagi orang-orang mukmin berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya mereka adalah berselawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya. Bagi siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti mereka berselawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga malaikat-malaikat Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Dan juga orang-orang mukmin berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabatku yang dirahmati Allah, apabila hidupmu sempit, hidupmu susah, hidupmu sulit sekali, ya, apa saja, maka berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itulah sepenggal kalimat salawat yang diajarkan guru-guru kami. Sahabatku, adapun bentuk selawat yang lain aku tidak mengerti dan aku tidak tahu, karena setahu guru kami dan diri kami, selawat Nabi yang sahih itu cuma ada 41 selawat yang sahih, yang apabila kata guru kami diawali dari kalimat Allahumma.
Selebihnya kami berserah diri. Wallahu a'lam bissawab. Dari mana mereka mengambil selawat itu kami tidak mengerti. Inilah yang dapat kami sampaikan kepada sahabat kami, saudara-saudara kami kaum muslimin. Apabila engkau berselawat, maka gunakanlah selawat yang diawali dari kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.